Ya, sesuai dengan ketentuan di KUHP, penasihat hukum berhak untuk mengunjungi, namun mengikuti ketentuan yang berlaku pada rutan Kejaksaan Agung. Mohon dibantu saudara jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, tetapi untuk keluarganya akan kami keluarkan surat izin setiap 2 minggu sekali. Ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Jadi intinya adalah mungkin harus pada waktu-waktu tertentu juga itu sesuai dengan aturan yang ada dalam rutan. Memang ada aturan tadi saya sampaikan. Iya. Dan itu juga harus ada suratnya. Jadi memang kalau misalkan dari hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu juga ada aturan di rutan. Jadi mungkin kalau memang mintanya hari Sabtu dan Minggu itu akan kesulitan. Jadi mungkin nanti koordinasikan di luar persidangan yang mulia. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk keluarganya, kan ini permintaannya setiap hari. Kami akan berikan selama 2 minggu mengikuti ketentuan yang berlaku pada rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung itu. Nah, mengenai penasihat hukum, demikian juga hal yang sama. Kita tidak memerlukan izin, tapi dengan sendirinya karena penasihat hukum diatur dalam KUHP untuk mengunjungi kliennya, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Silakan. Izin yang mulia, kalau boleh menambahkan sedikit. Di lapangan ini jadi persoalan yang mulia. Kalau disebutkan mengikuti ketentuan yang berlaku, seolah-olah nanti SOP yang berlaku di rutan itu mengalahkan KUHP di pasal 70. Kenapa begitu? Karena ini kami sendiri yang mengalami. Kami datang ke Kejaksaan Agung, bahkan sudah ada surat karena kami menghormati Kejaksaan pengelola rutan pada saat itu, tapi tidak diperbolehkan bertemu pada saat itu. Setelah kami jelaskan pasal 70, barulah diperbolehkan bertemu dan itu hanya terbatas. Padahal KUHP menjamin hak kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan pengaturan di internal, tapi tentu tidak rasanya kalau SOP kemudian menghalangi hak-hak yang sudah dijamin di KUHP. Mohon kebijaksanaannya yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti saudara penuntut umum silakan. Mungkin nggak perlu kita perpanjang lebar. Izin sebentar yang mulia. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat KUHP itu juga harus ada peraturan pelaksanaannya. Di sini juga ada keputusan Menteri Kehakiman. Setiap waktu itu juga ada batasannya. Jadi jam-jam kerja. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan penasihat hukum ingin hadir, ya jam kerja. Karena memang KUHP tidak bisa dilihat hanya KUHP-nya saja, tapi aturan-aturan pelaksanaan lainnya juga harus dilihat. Demikian, terima kasih. Saya pikir saya akan tengahi mengenai perdebatan ini, ya kan? Dan saya tidak perdebatan ini tidak perlu kita lanjutkan lagi, tetapi saya berpendapat bahwa silakan kunjungi, itu hak itu dijamin oleh undang-undang, tetapi sesuai dengan jam dan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Ya. Baik, sebelum ditutup yang mulia, jadi jangan disampaikan bahwa kami mengunjungi klien kami itu tidak dalam jam kerja. Kami mengunjungi dalam jam kerja dan surat T10 itu sudah kami pegang. Ya. Jadi janganlah dipersulit yang mulia. Kalau memang kami bisa mengunjungi setiap saat jam kerja, kami akan mengunjungi. Ya. Besok kami akan mengunjungi jam kerja. Janganlah kami disuruh tunggu surat T10 diajukan, katanya kewenangan majelis hakim. Jadi tolonglah bahwa ada hak kami selaku penasihat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami, itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir yang mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi, besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian yang mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya saudara jaksa penuntut umum, mohon dibantu disampaikan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku pada jam hari kerja, mohon untuk diizinkan. Demikian ya. Satu hal lagi kalau boleh. Terakhir ya, apalagi? Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan, sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, ya.
terkait dengan hal itu yang mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya, begitu ya. Mengenai akses apa segala macam sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin yang mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Siap, gitu ya. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 dinyatakan ditutup. Riki ya? Riki. Tolong buatkan ya, Mas. Iya, Pak. Saudara, Anda baru saja mendengarkan pembacaan nota keberatan Putri Sambo yang dibacakan oleh tim kuasa hukum. Tadi ada sejumlah pernyataan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum terkait dengan nota keberatan Putri Sambo. Ada juga beberapa poin terkait dengan respon dari tim jaksa yang akan membacakan tanggapan atas nota keberatan ini pada 20 Oktober mendatang. Tadi tim kuasa hukum dari Putri Sambo juga menekankan soal permohonan izin untuk menengok dan juga berkonsultasi dengan Putri Sambo yang dikatakan aksesnya memiliki keterbatasan, dan juga soal psikiater, asesmen yang sudah dilakukan oleh tim psikiater Kejagung yang datanya belum didapatkan oleh tim kuasa hukum oleh Putri Sambo. Putri Sambo sudah kembali menggunakan rompi tahanan kejaksaan dan meninggalkan ruang sidang, saudara. Tidak ada nonton.